Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Wanda Rahayuningsih di mata pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 2. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah karena telah memberikan kita kesehatan, sehingga kita di sini bisa belajar. Sebelumnya, Ibu mohon maaf karena Ibu menggunakan media pembelajaran ini dengan menggunakan WhatsApp Group dan juga Zoom, karena di masa pandemi ini kita belum boleh 100% tatap muka. Baik. Sebelum kita mulai pada pembelajaran pagi menjelang siang ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya berjalan dengan lancar dan juga baik. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dipersilahkan. Mari kita aminkan doa kita, semoga semuanya terkabul. Seperti yang sudah Ibu bilang, pada minggu kemarin waktu kita membahas tentang teks drama, bahwasanya hari ini kita akan membahas tentang literasi buku fiksi dan non-fiksi. Mohon maaf. Ini ada kompetensi dasarnya, jadi kita akan membahas tentang unsur-unsur, membuat peta, menelaah, menyajikan tanggapan. Buku, baik kita mulai saja ya. Buku itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Kebanyakan sih anak-anak zaman sekarang sukanya buku fiksi ya, suka yang cerita-cerita. Buku fiksi adalah buku yang berisi tentang tulisan yang bersifat imajinatif. Apa itu imajinatif? Imajinatif adalah sifat khayal, tidak nyata, tidak sebenarnya, dan bisa dibuat oleh manusia. Seperti contohnya buku cerita. Pada buku cerita A, alur pada buku cerita tersebut bisa dibikin atau dikarang oleh manusia. Bukan hanya alur, tapi juga waktu, suasana, tokoh, dan lain-lain. Macam-macam ada buku fiksi, yaitu ada novel, roman, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, kumpulan dongeng, dan lain-lain. Biasanya itu hanya untuk menghibur gitu ya teman-teman. Mohon maaf. Ya, selanjutnya buku fiksi. Mohon maaf, maksud Ibu buku non-fiksi. Buku non-fiksi ialah buku yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan secara ilmiah. Dalam kurung, berupa paparan fakta atau opini tentang suatu hal. Macam-macam dari buku non-fiksi adalah buku pengetahuan atau buku populer seperti buku paket, buku pembelajaran, seperti itu. Selanjutnya, untuk unsur-unsur pada buku fiksi. Ada 3 unsur dalam buku fiksi. Yang pertama ada unsur fisik, yang kedua ada unsur intrinsik, yang ketiga ada unsur ekstrinsik. Pada unsur fisik terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis. Yang pertama judul buku, yang kedua pengarang, yang ketiga penerbit, yang keempat tahun terbit, yang kelima jumlah halaman. Selanjutnya untuk unsur intrinsik, yang pertama ada tema, biasanya itu ada dasar dari cerita. Yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga alur. Alur itu adalah rangkaian peristiwa yang terjadi, biasanya alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Yang keempat ada latar. Apa latar? Latar itu keterangan tempat, waktu, dan suasana. Misal di tempat A, atau suasananya sedih, gembira. Yang terakhir ada amanat. Amanat ialah pesan dan nilai yang terkandung dalam buku tersebut. Yang terakhir unsur ekstrinsik. Pada unsur ekstrinsik ada tiga
Bahkan yang harus kita pelajari itu latar belakang pengarang, kondisi sosial budaya, dan kondisi alam sekitar. Mohon maaf anak-anak, ini kurang huruf A-nya. Selanjutnya untuk unsur-unsur buku non-fiksi. Yang pertama, unsur fisik buku non-fiksi. Sama seperti unsur buku fiksi, yaitu judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman. Unsur pembangun isi buku non-fiksi dapat dilihat dari pokok-pokok bahasan dalam buku. Yang ketiga, setiap pokok bahasan dalam buku dapat diidentifikasikan gagasan utamanya. Selanjutnya, setelah unsur, kita di sini belajar mengenai membuat peta pikiran mengenai isi buku yang dibaca. Yang pertama, peta pikiran. Yang kedua, rangkuman isi buku. Jadi, merangkum isi buku fiksi ditulis berdasarkan struktur pembangunannya yang seperti tadi, temanya, tokoh penokohannya, alurnya, keterangan tempat, waktu, amanat. Sedangkan untuk rangkuman isi buku non-fiksi ditulis berdasarkan ide pokok yang membangunkannya. Materi selanjutnya, menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku. Apa itu menelaah? Menelaah ialah sama dengan halnya mempelajari, menyelidiki, mengkaji, memeriksa, dan juga menilai. Dengan catatan, unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi berisi informasi penting yang dapat digunakan untuk menulis rangkuman. Namun, rangkuman isi buku tidak sekedar menuliskan kembali penjelasan unsur-unsur buku. Lebih dari unsur-unsur tersebut terkait satu sama lain sehingga dihubungkan untuk memperoleh kejelasan cerita atau pengetahuan. Jadi di situ tuh kita tidak hanya merangkum sama kayak misal kopas itu tidak, tapi di situ kita juga kembali menjelaskan unsur-unsur buku. Selanjutnya menanggapi isi buku. Tanggapan terhadap isi buku harus diperkuat dengan alasan dan argumen yang mendukung. Alasan dan argumen yang mendukung. Jadi kalian harus baca buku terlebih dahulu, baru kalian bisa menanggapinya. Jangan hanya dilihat dari fisiknya, buku ini warna hijau. Tidak boleh begitu, kalian harus baca terlebih dahulu. Tanggapan isi buku berupa yang pertama, tanggapan terhadap isi buku fiksi dapat berupa penilaian kritis tentang unsur-unsur pembangun isi buku. Penilaian tersebut dapat berupa pernyataan tentang keunggulan dan kekurangan isi buku, disertai dengan alasan atau argumen yang mendukung. Hal-hal yang dapat ditanggapi meliputi unsur estetik dan estetik. Selain itu, kelengkapan struktur dan penggunaan bahasa juga dapat menjadi hal yang ditanggapinya. Mohon maaf. Yang kedua, tanggapan terhadap isi buku non-fiksi dapat berupa penilaian kritis tentang manfaat atau fungsi pengetahuan tersebut bagi masyarakat, kelogisan pengetahuan, serta penggunaan bahasa dalam buku tersebut. Tanggapan sebaiknya disertai alasan dan argumen yang kuat, yang mendukung. Ya, Ibu di sini ada contoh kutipan tanggapan positif terhadap isi buku fiksi. Dengar baik-baik ya, nanti kalian akan ada tugas untuk menanggapi buku. Buku kumpulan dongeng anak dunia memiliki nilai moral yang sangat baik. Untuk pendidikan budi pengerti, nilai-nilai moral dalam buku berkaitan dengan persahabatan, kesederhanaan, kasih sayang dalam keluarga, sikap saling hormat, kejujuran, kerja keras, perjuangan, dan lain-lain. Nilai-nilai moral pada buku tersebut dapat diimplementasikan dalam pembelajaran karakter di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Buku dongeng ini menjadi salah satu media penanaman moral kepada anak-anak melalui berbagai peristiwa dalam dongeng dari berbagai negara. Mohon maaf, Ibu tuh lagi kurang sehat, jadi suaranya agak terpaksa. Selanjutnya, contoh kutipan tanggapan positif terhadap buku non-fiksi. Isi buku Ayo Menanam Apotek
hidup sangat bagus untuk, mohon maaf, isi buku Ayo Menanam Apotek Hidup sangat bagus untuk menanam pengetahuan tentang pemanfaatan lahan dengan menanam berbagai jenis tanaman yang bagus untuk pengobatan secara alami. Buku ini pun memandu pembaca tentang cara menanam dan merawat tanaman obat. Selain itu, dijelaskan pula khasiat tiap menanam obat bagi kesehatan, meskipun secara sepintas buku ini tampak sederhana. Pengetahuan dalam buku tersebut untuk berguna untuk kehidupan sehari-hari. Jadi, buku tersebut memberikan manfaat dan juga memberikan paduan untuk pembaca untuk saling menanam dan merawat tanaman obat. Selanjutnya, tugas. Siapa di sini yang sudah menunggu tugas? Ya. Carilah 4 buku di perpustakaan dengan judul bebas dengan syarat 2 buku fiksi dan 2 buku non-fiksi. Berilah tanggapan positif dan negatif bagi 4 buku tersebut. Jika kita mencari kekurangan dan kelebihan dari 4 buku tersebut. Tugas ditulis tangan di kertas folio, tidak boleh diketik apalagi kalian joki. Kalian harus mengerjakan sendiri, harus pinjam buku tersebut, kalian baca dan kalian tanggapi. Tugas dikumpulkan di ketua kelas 3 hari setelah pemberian tugas. Karena hari ini hari Senin, maka teman-teman mengumpulkan kepada ketua kelas di hari Kamis, dan ketua kelas mengumpulkan pada Ibu di 4 hari setelah pemberian, berarti hari Jumat. Jika Ibu tidak ada di ruang guru, maka dikumpulkan di meja guru dengan selipan kertas, ditulis kelas 7 apa. Ya, selesai, terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak. Siapa yang mau tanya? Ibu kasih waktu. Sepertinya tidak ada yang tanya. Jika nanti misalnya ada yang mau tanya, kalian boleh saja bertanya di WhatsApp grup atau Japri Ibu, tapi lebih baiknya di WA grup saja. Jadi teman-teman tidak perlu tanya satu-satu, langsung di grup apa, kalian tulis pertanyaannya, nanti Ibu jawab. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, kita bertemu lagi minggu depan di materi apa ya Ibu lupa. Pokoknya kita di materi depan masih membahas tentang buku fiksi dan non-fiksi ya teman-teman. Kalian harus tetap semangat. Kalian harus tetap semangat, harus tetap optimis. Ibu yakin kalian bisa. Kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, dipersilahkan. Aminkan doa kita. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari Ibu karena Ibu lagi nggak enak badan. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya, belum bisa semaksimal mungkin. Ibu cukupkan sekian. Ibu tunggu pertanyaan kalian di WhatsApp grup dan juga tugas di kalian. Ibu tunggu hari Jumat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.